Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur sekali pada saat malam hari ini kita boleh kembali bersama, disatukan di dalam jam doa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, telinga kita, konsentrasi kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan untuk kita menaikkan setiap doa kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena saat malam hari ini Kau kembali persatukan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing untuk beribadah jam doa. Tuhan berkati kami, dan saat ini Tuhan kami siap belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pengertian bagi kami supaya kami tetap bisa menjaga kehidupan kami untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Yakobus pasal yang keempat, ayat 4 sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahnya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya, puji Tuhan. Dalam bacaan firman Tuhan ini isinya adalah sebuah peringatan tegas terhadap kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, di sini saya memberikan judul renungan malam hari ini adalah jangan kompromi dengan dunia. Kenapa demikian? Kita harus memahami maksud dari kebenaran firman Tuhan ini. Ayat yang keempat, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Mengapa kita tidak atau jangan sampai kita berkompromi dengan dunia? Karena jelas sekali ya. Coba perhatikan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, di mana musuh-musuh bangsa Israel atau bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel menjadi musuh Allah juga, karena mereka juga tidak mengenal Allah. Dan pada akhirnya dengan kuasa Allah mereka dikalahkan dengan begitu mudah oleh Allah. Oleh karena senjatanya adalah kerendahan hati dari bangsa Israel. Dan hal ini juga sama, saudara. Jadi jangan anggap bahwa ketika kita kompromi dengan dunia, kita memberikan kesempatan kepada dunia untuk mempengaruhi kita. Dunia saat ini sedang banyak mempengaruhi orang-orang percaya. Dengan cara apa? Mencoba merebut jiwa-jiwa yang di hadapan Tuhan dengan menggantikannya atau mengisikannya dengan waktu-waktu atau keadaan-keadaan yang seakan-akan membawa kepada sebuah kenyamanan hidup, tetapi kenyamanan hidup duniawi. Dengan kata lainnya, bahwa pada masa-masa seperti ini banyak orang Kristen yang digantikan dengan keadaan atau digantikan waktunya dengan hal-hal yang bukan rohani, dan seharusnya itu dikerjakan untuk hal-hal yang rohani. Contohnya, ada banyak waktu biasanya ketika tidak ada pandemi corona seperti ini, ada banyak waktu kita sediakan untuk kita merenungkan firman Tuhan, kita beribadah, pertemuan-pertemuan ibadah, persekutuan-persekutuan. Tetapi oleh karena peraturan, oleh karena keadaan ini, juga kita harus taat kepada peraturan itu, dan akhirnya tidak bisa datang atau tidak ada kegiatan tersebut. Tetapi orang-orang yang tidak waspada, mereka akan mengurangi waktu-waktunya untuk hal-hal yang lain, sehingga mengurangi waktu bersama dengan Tuhan. Dan ini sangat berbahaya, karena ketika kita menyepelekan sedikit saja akibatnya fatal, karena
orang yang bersahabat atau kompromi dengan dunia menjadikan dirinya musuh Allah. Yang namanya Allah itu berkuasa atas segala sesuatu, kita tahu itu. Dan mungkin akibatnya tidak langsung, tidak seketika, tetapi ingatlah bahwa Allah itu adil dan Allah tidak pernah lupa dengan setiap kesalahan kita. Dan ketika menjadi musuh Allah, tidak ada kesempatan lagi untuk kita menghindar. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita sembunyi, karena Tuhan pasti tahu dan Tuhan adil dan Tuhan pasti akan menyatakan keadilannya. Yang kedua, jadi jangan menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Yang kedua, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Mengapa demikian? Karena sebetulnya roh yang sudah ditaruh di dalam kehidupan kita itu akan membawa kemuliaan Tuhan, akan membawa kita kepada kemuliaan Tuhan. Sehingga ketika hati kita, pikiran kita sudah mulai dicondongkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dengan waktu-waktu yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki, pada akhirnya kita kurang nutrisi rohani, kita kurang vitamin rohani, kita kurang waktu bersama dengan Tuhan, dan kita pasti akan merasa baik-baik saja karena keadaan ini atau dalam masa pandemi ini sudah cukup panjang waktunya dan kita merasa itu baik-baik saja. Tetapi mari kita mulai menggali, mari kita mulai mengevaluasi, ada hal-hal yang sebetulnya Tuhan sedang membuat kita kembali kepada jalan Tuhan. Jadi kalau saat-saat ini kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak baik, kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak seperti harapan kita, harusnya kita mengevaluasi mengapa Tuhan izinkan itu terjadi. Dan ketika kita sadari hal itu, maka kita harus melihat dari sisi apakah kita sudah memang benar-benar setia, taat kepada Allah, atau kita sedang kompromi, ya, sedang kompromi dengan dunia ini. Dunia ini tidak bicara soal waktu saja, soal pola pikir, soal ucapan, soal tindakan, soal perilaku. Dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain, kita tahu itu. Tetapi ketika kita sudah merasa diri kita baik, merasa diri kita sudah cukup berjumpa dengan Tuhan, mengadakan waktu-waktu khusus dengan Tuhan, ya pastinya semuanya itu malah justru akan berbahaya kalau kita tidak cepat menyadarinya. Karena yang mengukur kita cukup waktu dengan Tuhan bukan diri kita, tetapi Tuhan sendiri, ingatlah. Sedangkan ketika kita sebelum ada pandemi kita beribadah, kita bersekutu dan lain sebagainya, sedangkan itu pun belum cukup, apalagi sekarang, gitu ya. Apalagi sekarang waktu-waktu sangat dibatasi dengan berbagai aturan protokol kesehatan, dan dengan kebijakan kita menyikapi itu dengan melakukannya, apalagi keadaannya seperti ini, gitu. Dan penilaiannya tetap di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menilai. Tetapi Tuhan bukanlah Tuhan yang lupa akan setiap janji-janjinya. Makanya poin yang kedua, saudara, Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita roh yang harusnya kita menyenangkannya. Kita harus menikmati roh itu untuk menikmati hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena roh itu juga tidak mau diduakan. Ya, ketika diduakan berarti kita membunuhnya atau kita mengusirnya dari kehidupan kita. Atau kita akan memperkecil suara Roh Kudus yang berbicara kepada hati kita. Sehingga suara Roh Kudus semakin tidak kita dengar. Karena apa? Suara dunia lebih keras berbicara kepada kita, sehingga kita lebih menuruti suara dunia, sehingga kita semakin jauh terperosok ke dalam pikatan dunia karena kita berkompromi dengan dunia. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-6, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Ini saudara, sebetulnya orang yang sudah merasa cukup itu adalah
sebuah kecongkakan. Sedangkan kita mengabdikan diri kita, memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam segala hal, itu pun belum cukup untuk kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Nyawa kita berikan pun itu belum cukup dengan pengorbanan Tuhan Yesus, tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu apalagi yang bisa kita berikan selama kita hidup ini? Ya kita harus berikan hidup kita, waktu kita, pikiran kita, segala hal. Karena apa? Ketika kita sudah merasa cukup memberi kepada Tuhan dalam seluruh aspek hidup, berarti kita bagian dari orang-orang yang kompromi dengan dunia. Orang yang kompromi dengan dunia pasti akan congkak hatinya. Karena apa? Karena segala sesuatu dia sudah merasakan kenyamanan dunia. Padahal hidup kita tidak hanya di dunia, tetapi kita juga menyiapkan diri di dalam kehidupan surgawi. Oleh karena itu, kerjakanlah bagian ini, karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Jadi, jangan sekali-kali kita kompromi dengan dunia ini. Karena ketika kita kompromi dengan dunia, kita menjadikan diri kita sebagai musuh Allah. Yang kedua, jangan sampai kita kompromi dengan dunia, karena Roh Kristus atau Roh Kudus yang ditaruh dalam hati kita ini adalah pencemburu dan tidak mau diduakan. Kenapa demikian? Karena Roh Kudus menginginkan kita ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan dan menikmati setiap janji-janji Tuhan. Tetapi kalau kita gagal, berarti sangat sedih Roh Kudus melihat kehidupan kita. Makanya minta Tuhan kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus. Yang terakhir, kita harus rendah hati. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang congkak sehingga kita ditinggal oleh janji-janji Tuhan. Jangan kompromi dengan dunia ini, karena kompromi dengan dunia menjadikan hidup kita akan berbuah dan berbuah bukan seperti yang dikehendaki Tuhan. Bukan buah-buah rohani yang kita dapat, tetapi buah-buah dunia yang membawa kepada kita bukan kepada kemuliaan, tetapi kepada kedurhakaan, bukan kepada kemurnian, tetapi kepada kebohongan, bukan kepada kemuliaan, tetapi kepada kehancuran. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, demikianlah supaya kita bisa menikmati janji Tuhan, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Jadilah pribadi yang tidak kompromi dengan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini. Kiranya ini menjadikan kekuatan bagi kami untuk kami bisa semakin dekat kepada Tuhan dan kami tidak kompromi dengan dunia ini. Kami tetap tegas bicara tidak, dan dalam perilaku juga kami bicara tidak terhadap keinginan-keinginan dunia, sehingga hidup kami senantiasa dipenuhi dengan sejahtera dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami serahkan kepada Engkau, dan terus berikan petunjuk bagi kami untuk kami bisa hidup seperti yang Engkau ingini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami siap untuk menaikkan doa-doa dan syafaat kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Selamat berjam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, dan Tuhan Yesus akan menyediakan jawaban yang terbaik atas setiap doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati.